Hai Sobat Pendidik, apa kabar nih? Kembali lagi dengan saya, Kustina Elisa, NIM 2203 2044. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yakni Penyusunan Media Pembelajaran PBSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil media pembelajaran yang saya susun, yakni ada yang penasaran gak sih? Intinya, media pembelajaran yang saya buat kali ini sangat-sangat menggunakan tema melalui keluh resah dari seorang guru, di mana siswa lebih senang belajar di luar kelas daripada di dalam kelas. Penasaran gak nih? Yuk kita tonton lagi. Media pembelajaran yang saya susun kali ini saya beri nama Negopeta. Negopeta dari singkatan negosiasi peta, dengan beberapa tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran sebagai berikut. Nah, Sobat Pendidik, media pembelajaran konvensional Negopeta menggunakan sistem penjelajahan di mana siswa akan melalui 4 pos dengan rute yang berbeda-beda. Pada pos pertama, siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok di dalam kelas menggunakan permainan lampu merah, lampu hijau. Sesuai dengan permainan tersebut, siswa akan diletakkan pada sudut kelas. Siswa tidak boleh bergerak ketika guru menghadap ke belakang, dan siswa akan merebutkan not di muka kelas berisikan nomor dan juga beberapa jebakan Batman. Dan siapapun yang mendapatkan jebakan tersebut akan menjadi ketua kelompok. Setelah terbentuknya kelompok, setiap kelompok akan dibagikan satu benda misterius dan juga satu peta dengan satu arah atau satu tujuan yang berbeda. Benda misterius tersebut bisa bergunting, solasi, atau yang lainnya. Seperti halnya saya mengambil contoh dari peta sekolah dari SMP Negeri 1 Karangeneng. Ini hanya satu rute di belakang musola. Hal tersebut dikarenakan siswa akan melanjutkan rute tersebut dengan berbagai benda di sampingnya, entah kertas atau apa, untuk melanjutkan rute selanjutnya. Sebelum itu, siswa harus menyelesaikan misi N. Misi N tersebut berisi tentang pertanyaan ataupun bonus langsung mengarah pada tempat tujuan mereka. Selanjutnya, pos kedua yakni pos simulasi. Pos simulasi tersebut dibagi menjadi 2 tempat, yakni koperasi dan juga perpustakaan. Guru akan melakukan kolaborasi dengan kedua tempat tersebut, dan kelompok yang mendatangi kedua tempat tersebut akan diberikan simulasi secara langsung kemungkinan terjadinya negosiasi di tempat tersebut. Selanjutnya, siswa akan diarahkan pada pos ketiga. Pos 3 ini tentang role play. Siswa akan bermain role play menggunakan puzzle. Puzzle ini berisikan salah satu dari struktur teks negosiasi. Ada 4, yakni pembukaan, permintaan, penawaran, dan penutup. Puzzle ini tidak hanya menyimpan salah satu dari mereka, tapi ada beberapa. Nah, ini tugas kelompok untuk menyusun di balik peta ini. Jadi peta ini tidak sekedar hanya media, tapi juga LKPD. Disusun di sebelah sini. Siswa untuk mendapatkan potongan tersebut bisa melakukan kegiatan negosiasi secara sederhana, entah mereka menukar tanpa syarat atau bertukar puzzle dengan beberapa syarat. Setelah penyusunan puzzle di pos 3, siswa akan diarahkan ke pos 4. Pos 4 ini melanjutkan misi dari pos sebelumnya, yaitu pos 3. Misalnya, kelompok 2 mendapatkan puzzle permintaan. Maka di pos 4, kelompok 2 harus
menyusun teks negosiasi sesuai dengan puzzle tersebut. Jadi mulai dari awal, pembukaan, penawaran, dan yang terakhir adalah penutup. Kenapa tidak ada permintaan? Karena permintaan sudah terpaut pada puzzle. Nah, sobat pendidik, tertarik untuk menggunakan media Negopeta ini? Negopeta ini tidak hanya bisa untuk teks negosiasi saja, tapi bisa untuk teks LHO ataupun teks prosedur. Sesuai dengan teksnya tersebut, maka kolaborasinya disesuaikan dengan teksnya. Contoh, jika menggunakan teks prosedur, guru bisa bekerja sama dengan pihak kantin ataupun prakarya atau tatap muka dalam hal teks prosedur. Sampai di sini penjelasan media pembelajaran konvensional Negopeta. Untuk sobat pendidik yang mau adopsi, persilakan. Dan ada sedikit spoiler untuk media selanjutnya ya. Ini sangat berkenaan untuk siswa yang sering main HP dan itu membuat bingung guru atau pendidik. Bisa ditunggu dulu ya. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Thanks for watching. Please subscribe.